Swastiastu, perkenalkan saya Putu Ayu Melati Widyasari dengan NIM 19026112228. Saat ini saya akan presentasikan mengenai pain management. Tugas ini dalam rangka mengikuti kepanitiaan klinik media di SMF bagian anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar. Nyeri adalah bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Dari mekanisme nyeri ini timbul akibat adanya rangsangan oleh zat-zat analgesik pada reseptor nyeri yang banyak dijumpai pada lapisan-lapisan superfisial kulit dan pada beberapa jaringan di dalam tubuh, seperti periosteum, permukaan sendi, otot rangka, dan pulpa gigi. Reseptor nyeri ini yaitu ujung-ujung bebas saraf serat aferen alfa, A delta, dan C. Reseptor ini diaktifkan oleh adanya rangsangan-rangsangan dengan intensitas tinggi, misalnya berupa rangsangan termal, mekanik, elektrik, atau juga kimiawi. Zat-zat analgesik yang akan mengaktifkan reseptor nyeri ini adalah ion K, H, dan asam laktat, serotonin, bradikinin, histamin, dan prostaglandin. Rangkaian proses yang menyertai antara kerusakan jaringan sampai dirasakannya persepsi nyeri adalah suatu proses elektrofisiologik yang disebut sebagai nososepsi. Jadi ada 4 proses yang jelas yang terjadi mengikuti suatu proses elektrofisiologik nososepsi ini, yaitu ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi atau transduction ini merupakan proses stimuli nyeri atau noxious stimuli yang diterjemahkan atau diubah menjadi satu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Yang kedua, ada transmisi atau transmission yang merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensorik menyusul proses transduksi. Impuls ini disalurkan oleh serabut saraf A delta dan serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis. Yang ketiga, ada modulasi atau modulation, yaitu proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Sistem analgesik endogen ini meliputi enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin yang merupakan efek menekan impuls nyeri pada kornus posterior medialis. Dengan demikian, kornu posterior diibaratkan sebagai pintu gerbang nyeri yang bisa tertutup ataupun terbuka untuk menyalurkan impuls nyeri. Proses tertutupnya ini atau terbukanya pintu nyeri tersebut diperankan oleh sistem analgesik endogen yang saya sudah sebutkan tadi. Selanjutnya yang terakhir ada persepsi. Persepsi ini atau perception adalah hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang dimulai dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang pada gilirannya menghasilkan suatu perasaan yang subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Selanjutnya ada instrumen-instrumen nyeri, instrumen-instrumen penilaian nyeri, yaitu yang pertama ada VAS atau Visual Analog Scale. VAS ini adalah cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Skala linear ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien.
Rentang nyeri yang diwakili sebagai garis panjang 10 cm dengan atau tanpa pada setiap sentimeternya. Pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujung yang satu mewakili tidak adanya nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Skala dapat dibuat vertikal atau horizontal. Fase ini dapat diadaptasi menjadi skala hilangnya atau redanya rasa nyeri. Digunakan pada pasien anak lebih dari 8 tahun dan dewasa. Dan manfaat utamanya yaitu penggunaannya sangat mudah dan sederhana. Namun kekurangannya yaitu tidak untuk periode pasca bedah, fase ini tidak dapat banyak bermanfaat karena memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Rating Scale atau NRS dianggap sederhana dan mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis. NRS ini lebih baik daripada fase utama untuk menilai rasa nyeri akut. Namun kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti, dan dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik. Selanjutnya ada WBPS. WBPS ini adalah Wong-Baker Pain Rating Scale. Digunakan pada pasien dewasa dan anak lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Ini ada ada gambarnya. Yang 0 tidak sakit, 2 sedikit sakit, 4 agak mengganggu, 6 mengganggu aktivitas, yang 8 sangat mengganggu, dan terakhir yang 10 tidak tertahankan. Selanjutnya instrumen penilaian nyeri yang Penderi. Penderi ini yaitu catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jenis laporan ini sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi. Pasien mencatat intensitas nyerinya dan dikaitkan dengan perilakunya, misalnya aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, dan kapan menggunakan obat, makan, merawat rumah, dan aktivitas rekreasi lainnya. Akan menjelaskan mengenai nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri neuropatik. Jadi, awalnya kan ada penggolongan nyeri. Penggolongan nyeri ini digolongkan dalam berbagai cara. Ada menurut jenisnya, ada nyeri nonseptik, nyeri neurogenik, dan nyeri psikogenik. Jika menurut timbulnya nyeri, ada nyeri akut dan nyeri kronik. Jika menurut penyebabnya, ada nyeri onkologik dan nyeri non-onkologik. Menurut derajat nyerinya, ada nyeri ringan, sedang, dan berat. Dan dengan penilaian nyeri yang lengkap dapat dibedakan jadi nyeri nonseptik atau nyeri somatik dan visceral, dan nyeri neuropatik. Jadi saya akan menekankan mengenai nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri neuropatik. Nyeri somatik ini dapat dideskripsikan sebagai nyeri tajam, panas, atau menyengat yang dapat ditujukan lokasinya serta diasosiasikan dengan nyeri tekan lokal dan di sekitarnya. Kemudian nyeri visceral dideskripsikan sebagai nyeri tumpul, kram, atau kolik yang tidak terlokalisir yang dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, mual, berkeringat, dan perubahan kardiovaskular.
Kemudian nyeri neuropatik memiliki ciri khas yaitu deskripsi nyeri seperti terbakar, tertembak, atau tertusuk. Nyeri terjadi secara paroksismal atau spontan serta tanpa terdapat faktor presipitasi. Terdapatnya diastesia atau sensasi abnormal yang tidak menyenangkan yaitu timbul spontan ataupun presipitasi. Ada hiperalgesia yaitu peningkatan derajat respon terhadap stimulus nyeri normal. Aldonia nyeri yang dirasakan akibat stimulus yang pada keadaan normal tidak menyebabkan nyeri atau adanya hipoestesia. Selanjutnya perubahan sistem otonom regional yaitu perubahan warna, suhu, dan keringat serta phantom fenomena. Step ladder penanganan nyeri akut, sedang, dan berat sesuai WHO step ladder. Jadi ada 3 yaitu yang pertama pain persisting or increasing, ada diberikan non-opioid dan adjuvan. Yang kedua, pain persisting or increasing atau meningkat, diberikan opioid untuk mild dan moderate pain, atau non-opioid, dan bisa juga adjuvan. Yang ketiga, freedom for cancer pain, berikan opioid for moderate to severe pain, non-opioid, dan adjuvan. Pada nyeri kronik mengikuti langkah tangga ke atas 1, 2, 3. Pada nyeri akut sebaliknya mengikuti langkah tangga ke bawah 3, 2, 1. Pada setiap langkah apabila dianggap perlu dapat ditambahkan adjuvan atau obat pembantu. Berbagai obat pembantu atau adjuvan dapat bermanfaat dalam masing-masing taraf penanggulangan nyeri, khususnya untuk meningkatkan efektivitas analgesik, memberantas gejala-gejala yang menyertai, kemampuan untuk bertindak sebagai obat tersendiri terhadap tipe-tipe nyeri tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Om Santi Santi Om.